wabarakatuh. Selamat datang di video kita. Kenalin, aku Aulia Fadilah Ayu Priyadita. Aku biasa dipanggilnya Adel. Kalau sama teman-teman di daerah asalku biasa dipanggil Adel. Tapi kalau misalkan di sini di Jogja, di lingkungan kuliah aku biasa dipanggil Aul. Nah, sekarang aku ada salah satu narasumber, dia teman aku. Nah, sebenarnya ini juga tuh bukan video pertama, tapi sebelum ini juga kita ada satu podcast, tapi itu kita nggak face to face, kita nggak online Zoom meeting kayak gini. Jadinya ini jadi yang pertama podcast kita yang face to face. Halo Kak Balkis, mana nih orangnya? Nah, ini dia narasumber kita. Boleh kenalan dulu, Kak? Oke, kenalin ya, nama aku Balkis. Aku salah satu mahasiswa di Universitas Lampung, sekarang yang lagi mau semester 4. Aku mau ngomongin ini nih, soal... Ini langsung masuk ke ini aja, nggak apa-apa ya? Masuk ke poinnya aja. Aku mau ngomongin soal kuliah. Nah, kan sekarang udah masuk semester 4 nih, berarti kan udah hampir 2 tahun tuh kuliah gitu kan. Nah, dulu waktu udah hampir 2 tahun. Udah dekati masa-masa KKN besok ya, semester besok. Masa-masa dekat dengan Tuhan, ya benar sekali. Siap. Nah, dulu waktu mau kuliah tuh, waktu masih SMA kelas 12, waktu mau kuliah, itu kan pasti banyak gitu kan yang dipikirin gitu. Apalagi masa peralihan antara anak SMA mau jadi anak kuliah tuh kayak apa sih gitu kan. Nah, apalagi soal jurusan. Soal jurusan itu kan kayak harus dipikirin banget gitu kan ya. Karena kan kita tuh mikirnya jurusan yang kita ambil di kuliah itu tuh sebagai batu loncatan untuk karir kita di masa depan gitu kan ya. Jadi kan harus banyak pertimbangan gitu. Nah, kalau dari Balke sendiri, dulu tuh gimana sih persiapannya waktu mau kuliah, terutama buat milih jurusan gitu. Boleh diceritain, Kakak? Jurusan ya, sebenarnya aku kelas 12 itu nggak serius orangnya, nggak serius banget. Aku les juga dari kelas 11 sampai kelas 12. Tapi aku les ini dijadiin tempat aku belajar karena aku kelas 11 itu dispen terus. Jadi mungkin masuk kelas seminggu 3 kali, 4 kali kalau misalnya lagi musimnya dispen. Jadi aku les. Sebenarnya kalau milih jurusan itu yang penting kita mau luangin waktu sih. Itu yang pertama banget. Karena gimana ya, kalau kita udah nyesel nanti, kita nggak mikirin ini, kita nggak ngeluangin waktu tuh kayak penyesalannya tuh bakal lebih berat lagi karena udah fatal. Kalau misalnya kita udah salah, kalau misalnya kita mau coba lagi pun nggak tentu kita bisa dapet gitu. Jadi untuk milih jurusan yang pertama aku saranin itu kamu deh coba luangin waktu. Nggak cuma anak kelas 12 sih sebenarnya. Teman-teman aku, adik-adik kelas aku yang kelas 11 kelas 10 pun udah mikirin ya. Jadi untuk kalian yang nonton terus kelas 12 coba itu deh. Coba luangin waktunya dulu. Luangin waktunya buat mikirin aku nih mau jadi apa sih? Apa sih yang mau dibutuhin aku? Gimana sih aku tertariknya sama apa gitu. Karena gimana ya? Belajar dari kesalahan diri aku sendiri nih, aku jujur aja karena kelas 12 pun aku pas milih jurusanku yang sekarang pun aku nggak tahu itu sebenarnya jurusan apa. Aku milih itu karena waktu itu SBMPTN itu nilainya keluar duluan, baru kalau udah keluar kita bisa milih. Karena di situ nilaiku yang nggak tinggi banget, nggak rendah banget, kayak ya standar agak bawah dikit gitu. Karena lesnya mainan gitu. Gimana ya, orang tua pasti pengen kita dapetin SB pasti kan. Terus yang kedua, banyak orang yang mindsetnya harus negeri. Padahal nih ya, padahal negeri atau swasta tuh sebenarnya sama aja, tergantung kitanya ya kan. Jadi aku saranin banget untuk adik-adik kelasnya yang pertama itu luangin waktunya. Luangin waktu, kamu harus mikir nih SB, UM, SN atau jalur-jalur kampus lainnya ataupun swasta. Nah, kalau misalkan kita
mau nih sama jurusan nih, misalkan kan ada 2 orang yang nargetin itu kampus atau jurusan. Rata-rata tuh kalau masih anak-anak ya dulu SMA pasti milihnya kayak UI, UB, apalagi UB tuh kayak bukan Kak, UB tuh wow banget, IPB, terus apalagi UGM ya kan, ITS itu. Orang-orang banyak mikirin kampusnya juga, cuman yang aku pikirin sekarang itu harus fokus ke jurusannya dulu sih. Soalnya kan kita yang berkembang, bukan univ kita yang berkembang gitu. Benar. Kemudian abis kamu luangin waktu, kamu harus pahamin diri kamu sih yang pertama. Yang kedua ya, karena itu penting banget sih, karena kalau kita nggak kenal diri kita nih, misalkan aku tuh pengennya kedokteran, cuman tuh aku sadar diri kalau misalkan aku nih nggak pinter biologi loh, aku nih kuat nggak ya nanti kalau misalkan ujian blok ya, gitu. Keterbatasan kemampuan gitulah ya. Keterbatasan kemampuan itu sangat berpengaruh sih menurut aku. Kalaupun kamu suka, tapi kalau kamu nggak mampu gimana? Kalaupun kamu mampu, kalau kamu nggak suka gimana? Nah itu 2 hal yang bertolak belakang, tapi harusnya itu saling berkaitan, atau apa ya, gimana ya ngomongnya? Harusnya saling melengkapi lah. Kalau misalkan suka, ya kamu haruslah capek gitu. Kalau misalkan kamu sanggup, kamu kira-kira kamu bisa nggak menyukai yang kamu sanggupin itu? Gitu. Bener kan Kak? Kemudian nih, kayak sekarang konsultasi, misalkan tanya sama orang-orang, kira-kira menurut kamu aku nih unggul di apa sih? Kalau misalkan kamu nggak berhasil nanya sama diri kamu nih, kamu tanya sama sahabat kamu atau orang tua kamu mungkin, atau guru les kamu gitu, itu bisa bantu banget sih menurut aku. Kemudian yang menurut aku paling sering dilakuin, karena SMA tuh pasti sahabatannya tuh erat banget ya, sahabatan Ian lah gitu kan, lagi bangetnya gitu. Jangan sampai kalian milih kampus atau milih jurusan yang cuman gara-gara teman atau doi, itu jangan banget. Benar. Karena kadang suka nggak sesuai sama sama diri sendiri gitu kan. Cuman sebatas ikut-ikut biar punya teman gitu. Ya, jangan, sebenarnya kalau misalkan masuk masa kuliah ya susah pasti, karena kan transisi masa. Cuman kalau misalkan kalian bayangin, kalau misalkan udah belajar keras-keras bareng-bareng, cuma untuk satu tujuan yang sama dan kamu nggak tahu itu apa, terus nanti tiba-tiba dia masuk, terus kamu nggak, alhamdulillah kalau masuk semua gitu kan, kalian bisa menyesuaikan lagi nanti. Cuman banyak loh, ada kasus yang aku baca itu, ada 4 segeng temen, dia tuh sama-sama pengen masuk UI, yang 3-nya masuk, 1-nya enggak, dan dia di rumah sakit jiwa sekarang. Hah? Iya, ada, aku pernah baca di Instagram. Di rumah sakit jiwa pun dia sekarang tuh baca buku, belajar. Kalau ditanya sama orang-orang, kenapa aku pengen masuk UI? Separah itu guys, mental kita untuk masuk SMA, masuk kuliah itu tuh. Jadi sebenarnya tuh kita nggak berpatokan sama ini ya, nggak boleh berpatokan sama lingkungan gitu ya sebenarnya. Terus kita harus yakin sama diri kita sendiri gitu kan. Serem juga sih aku sampai ke rumah sakit jiwa kayak gitu. Kan, ini kayak bukan nakut-nakutin ya, ini ada rule-nya aja gitu biar kalian bisa lebih percaya sama diri kalian sendiri gitu. Benar. Karena kan orang-orang kan beda kemampuannya, jangan diskriminasi diri sendiri lah. Kalau misalkan usaha boleh banget gitu. Kemudian apalagi ya, pikirin biaya pasti, karena kan kita biaya dari orang tua ya, pasti kita juga gimana ya, apalagi kalau misalkan kita mikirin kampus, kalau misalkan kita nggak masuk negeri, kita pasti ke swasta, dan biayanya swasta tuh lebih mahal biasanya daripada negeri. Terus kalau kita mau di luar lokasi tempat tinggal kita nih, misalkan kayak aku nih kan sekarang di Lampung, aku pengen di Bali nih, biaya hidup di Bali gimana, terus fakultas apa yang atau jurusan apa yang kamu ambil. Kalau misalkan kamu ambil kedokteran, ya biayanya ya nggak dikit. Yang perlu diperhatikan tuh biaya kampus, biaya hidup kamu di sana, itu kamu harus pikirin juga, gimana ya orang tua aku sanggup nggak ya kira-kira gitu. Jadi itu kamu harus pikirin juga sih, karena itu kita sebagai anak kan pasti nggak ingin kan nyusahin orang tua, walaupun orang tua tuh pengen ngasih yang terbaik ke anaknya, pasti. Benar sih. Minimalisir lah untuk orang tua kita tidak susah gitu. Jadi ini harus banget dipikirin. Apalagi ya, habis itu yang penting nih, pikirin keuntungan kamu di jurusan itu,
sanggup nggak kamu di situ, sama capek nggak kamu di situ. Kalau kamu capek ya nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan kamu pengen teknik nih, kamu keuntungannya prosesnya banyak nih, tapi kamu kira-kira kuat nggak di teknik gitu. Anak teknik kayak gitu yang pelajarannya dibilangnya susah atau apanya gitu kan. Terus kita misalkan mau ke dokteran gitu, itu banyak lagi pertimbangan-pertimbangan. Jadi sebenarnya pertimbangan yang di sini nih, keuntungan kita ngambil tuh ya kalau misalnya kita mau ke dokteran, prospek kita kerja kita terjamin bagus, hasil yang kita dapat bagus pasti. Cuman mau nggak kita capek, sanggup nggak kita capek gitu. Ujian lah di situ, ujian-ujian lainnya, karena anak kedokteran juga kan gak gampang sebenarnya, sama semua jurusan itu. Ada susahnya, gampangnya kan pasti punya bebannya sendiri-sendiri. Cuman kan kembali lagi kita sanggup nggak kira-kira, kita mau nggak menyanggupi itu gitu. Ada plus minusnya gitu ya di setiap jurusan gitu. Jadi selain kita berekspektasi buat kedepannya dari jurusan itu tuh, kita juga harus tahu konsekuensi yang ada di jurusan itu gitu. Jadi kita juga tahu setidaknya tuh apa yang bakal kita alami ketika kita nyemplung di jurusan itu gitu kan ya. Tapi jangan jadi ini untuk nge-trigger kita aduh takut nih masuk jurusan ini, takut nggak ini. Bukan gitu loh, kayak pertimbangin lah, pikirin kalau misalkan kamu bener-bener niat, ya udah masuk gitu. Sama jangan sampai kamu milih jurusan itu cuma gara-gara misalkan aku suka biologi, aku mau ke dokteran. Jangan kayak gitu. Karena mata pelajaran di SMA dengan mata kuliah di kuliahan itu sangat beda, teman-teman semuanya. Jadi kamu cuman ngepinginin aku tuh bisanya biologi, aku maunya di sini. Nggak bisa, karena aku mengalaminya sendiri. Kalau aku mengalaminya sendiri, aku mikir aku suka ini. Begitu masuk, aduh, itu adalah kayak malah jadi beban kan, jadi untuk kitanya. Jadi aku juga untuk teman-teman itu sebelum milih jurusan itu kan tadi aku udah bilang luangin waktu. Nah, luangin waktunya ini benar-benar nggak sebentar teman-teman, nggak cuma sejam, nggak cuma sehari, karena banyak pertimbangan. Terus itu kalau bisa kalian buka nih mata kuliahnya. Misalkan kayak jurusan aku nih, teknologi hasil pertanian. Aku dulu nggak buka apa aja mata kuliahnya, nggak buka. Aku cuma tahu aja itu teknologi industri pertanian. Udah. Kalian kalau bisa aku saranin banget, ini sumpah ya, ini sangat worth it banget. Kalian cari di Google mata kuliah teknologi industri pertanian. Kalian harus lihat itu. Terus kalau misalkan ada yang asing gitu, kalau misalkan ada kalimat mata-mata kuliah yang asing, coba kalian searching, itu belajarnya sama apa. Nah kayak gitu tuh ngebantu banget, kayak gila aku yakin aku bisa di sini, berarti aku mampu. Itu ngebantu banget sih. Banyak cari info ya, banyak cari info soal jurusan yang mau diambil gitu. Karena kadang misalkan gini nih, setidaknya walaupun besok mata kuliah yang kalian ambil, mata kuliah dari jurusan yang kalian ambil sama yang di Google itu ada beberapa yang beda gitu, tapi setidaknya tuh yang di Google itu udah merangkum gitu loh. Atau kalian bisa cari dari ini, mungkin dari kakak-kakak tingkat kalian yang udah lebih berpengalaman mungkin kayak gitu. Bener-bener banyak informasi, pokoknya jangan sampai install. Karena kalau udah gap year, kayak misalkan aku udah nyoba satu nih, aku nyoba lagi itu, yang pertama jadwal belajarnya kita bakal berantakan. Kita harus ngejar kampus, kita juga kalau misalkan mau ngulang lagi, kita harus belajar SB, dan setiap tahun itu ketentuan SB, SN, UM semuanya beda. Dan teman-teman jangan khawatir banget, soalnya karena masuk kuliah itu banyak banget jalurnya, nggak ada negeri, ya swasta tuh banyak banget yang bagus sekarang. Karena jangan kecil hati kalau misalkan nanti nggak dapet jurusan yang kalian mau atau nggak univ yang kalian mau. Nah itu tuh gimana tuh, apa saran dari Balki sendiri kalau misalkan kita itu pengen banget gitu, udah bukan terobsesi, maksudnya kita sudah mengumpulkan niat banget gitu untuk masuk di salah satu univ atau masuk di salah satu jurusan, tapi karena berbagai keadaan yang mungkin nggak keterima, atau mungkin ada kendala dari orang tua, atau mungkin dari keadaan lainnya yang bikin kita tuh nggak bisa ngambil jurusan itu atau univ itu gimana tuh cara nyiapin dan menyikapinya tuh gimana? Oke, biasanya tuh beberapa halnya tuh kayak biaya ya, kemampuan diri kita, kemudian orang tua kita, terus kesalahan diri kita tuh juga jadi faktor yang buat kita gagal sebenarnya.
sama takdir. Yang terakhir mungkin bisa dibilang takdir. Benar. Terus biaya concern aku untuk biaya itu sebenarnya kalau kita mau usaha banyak banget apa ya namanya beasiswa itu kalau kita udah masuk, kita sungguh-sungguh, kita dapat nilai yang bagus, kita dapat IP yang bagus, itu banyak banget beasiswa yang nawarin untuk kita. Jadi kalau menurut aku, dan aku juga dibilangin dari dosen-dosen aku, dari guru-guru aku SMA, kalau misalkan kamu biaya, yang penting kamu niat, pasti biaya itu bakal ada, pasti bakal bisa gitu. Karena dari kampus sendiri pun nanti kalau kita susah, kita pun akan diberikan keringanan gitu, nggak semata-mata kita cepetan bayar nggak kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau masalah biaya bukan sesuatu yang harus dipusingkan gitu ya, karena kan sekarang beasiswa juga udah banyak banget gitu kan yang nawarin lah banyak, dan nggak sedikit beasiswa juga yang persyaratannya itu sebenarnya mudah gitu loh, yang penting kita mau gigih aja gitu kan. Kalau kita mau pasti kita bisa gitu. Kemudian kesalahan itu salah satu penyebab kita nggak bisa ngambil. Menurut aku kalau misalkan udah sungguh-sungguh pasti hasilnya juga bagus ya kan. Jadi apa yang kita dapetin sekarang sebenarnya itu adalah hasil dari apa yang kita tanam kemarin gitu. Jadi jangan sampai kamu hati, jangan sampai kamu kayak ngerasa insecure ya, nggak bisa, udah pingin banget nih kok kenapa sih aku nggak bisa gitu. Mungkin bukan kamu yang kurang berusaha, tapi Allah punya jalan lain gitu. Mungkin banyak rencana Allah yang udah kita kasih. Kemudian apa lagi ya? Yang selain kesalahan diri itu biasanya kalau yang aku lakuin sih pertama lapang dada sih kalau misalkan kita nggak bisa dapat apa yang kita mau. Karena lapang dada itu perlu guys, ikhlas itu perlu, karena gimana ya, sebagai manusia gitu kan kita pasti nuntut kan, ya pasti kita nuntut sholat apalagi kalau zaman SMA kalau udah UN itu duha itu masjid penuh guys ya kan. Mungkin karena sekarang corona gitu jadi nggak ngerasain tuh yang namanya duhaan masjid karena ada mau bener kan. Cuman yang pertama aku bilangin itu selain ikhlas kita dan menggowo, siapin juga persiapan biar kita tuh tetap bisa ngambil itu, karena nggak ada yang nggak mungkin kan, tapi ada juga beberapa hal yang harusnya kita nggak pusingin gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngambil apa nih, karena aku nggak bisa ngambil kedokteran gitu kan, padahal aku udah pengen banget, aku udah belajar, aku udah les, aku udah bimbingan, aku udah konsul, kenapa sih aku tetap nggak bisa gitu? Karena bukan dari kamunya, mungkin emang Allah tuh punya jalan lain gitu. Ya sedih boleh, kecewa boleh, cuman kan nggak boleh untuk lama-lama gitu. Jadilah orangnya manusiawi, kalau kata dosen aku kayak gitu. Kita malas boleh, kita boleh sedih, kita boleh kecewa, tapi kita harus balik lagi ke diri kita yang baik sebelumnya, karena itu memanusiakan kita. Kalau misalnya kita tetap ngelakuin hal itu berarti kita nggak manusiawi tuh. Wah benar-benar, setidaknya positive thinking sama Tuhan lah ya gitu. Walaupun buat ikhlas, buat sabar, dan buat nerima semua kenyataan atau semua ekspektasi semua kenyataan yang gak sesuai sama ekspektasi kita tuh ya susah gitu, dan jalan satu-satunya ya cuma ikhlas dan percaya bahwa ya jalan kita tuh gak cuma satu aja gitu, banyak jalan-jalan lain yang bisa nganterin kita ya ke tempat yang kita mau gitu kan. Iya, ya bener banget kayak cerita Kak Adel sendiri kan kayak gitu, berliku-liku akhirnya dapat juga yang didapetin. Alhamdulillah bahagia ya kan. Alhamdulillah. Semua tuh pasti ada hikmahnya. Ada buktinya Kak Adel sendiri, alhamdulillah udah segitu. Jadi jangan banget berkecil hati. Niat boleh, fokus boleh. Pokoknya melakukan hal positif itu perlu, cuman ya kembalikan ke Allah gitu. Karena dia yang baik. Benar. Ini sebenarnya ada kaitannya sama podcast kita kemarin ya. Ada punya gitu. Buat kalian yang kepo, kalau misalkan podcast kemarin itu nggak diupload sama Balkis di YouTube, cari di mana nanti Balkis uploadnya ya. Nanti aku bakal pain sih, kan udah jadi, kalian bisa dengerin juga karena itu lebih lengkap ya Kak Adel ya. Itu malah seluk-beluknya mahasiswa sebenarnya. Iya sih. Nah, kan tadi Balkis kan udah cerita apa ya,
apa aja persiapan yang harus dipersiapin buat menuju ke bangku kuliah, karena ini juga sebenarnya kita tuh bukan orang yang pro gitu loh, bukan orang yang sok paham banget tuh soal ini gitu. Kita di sini cuma sekedar sharing aja, karena ya jujur kita tuh dulu bukan siswa yang ambis gitu loh, bukan, bener-bener yang bener-bener yang nyatai banget. Teman-teman kalian, aku juga ngulang 2 tahun ngulang ikut mau ujian masuk kuliah. Adel pun 1 tahun melalui banyak rintangan, itu pun gara-gara apa ya, gara-gara kita lalai guys ya teman-teman. Kita nggak dengan matang gitu. Itu dari apa ya, dari pengalaman kita yang mungkin bisa dijadiin pelajaran aja lah. Kalau ada waktu tuh dimanfaatkan mungkin gitu, karena kan di umur-umur yang sekarang ini kan kita tuh ya emang lagi waktunya belajar gitu kan ya tapi ya nggak sepaneng juga, tapi ya digunailah waktu itu dengan sebaik-baiknya buat belajar, buat eksplor hal-hal baru yang mungkin itu tuh bisa jadi peluang kalian buat ke tujuan yang kalian mau gitu. Karena jujur sebenarnya tuh kita tuh bukan ini loh, bukan orang yang pinter dan bukan orang yang teman-teman ya, bukan kita bukan anak-anak yang pintar, kita bukan anak-anak yang masuk ke beberapa univ, bukan. Justru kita pun pengalaman pahitnya gitu ya, karena kita berani untuk speak up perihal ini tuh karena kita banyak mengalami kegagalan, banyak mengalami ya yang entah tertolak univ lah, yang entah kita banyak kayak yang udah titik-titik penyesalan, terus kayak jangan sampai nih, pokoknya teman-teman semua ngerasain nih, sumpah jangan sampai. Pokoknya kita udah cukup kita aja, semoga apa yang kita omongin dari tadi gitu kan bisa buat lebih menyadarkan lah teman-teman semuanya, karena meluangkan waktu untuk memilih jurusan itu penting banget teman-teman, beneran penting banget. Dan sampai nanti udah hamin berapa ya, waktu itu aku hamin 4 ujian, deket ujian kan, deket ujian kita nggak mikirin apa jurusan itu. 4 hari sebelum penutupan SD aku baru milih, itu pun aku nggak tahu milih. Jadi ya buat aja gitu sampai itu merasakan apa ya, sebenarnya ini bukan musibah ya, sebenarnya ini bukan musibah, cuman ya ini teguran sih pasti, karena kita udah main-main kelas 12 tuh kita nggak belajar amit ya, les amit gitu, tryout terus ya, tapi tryoutnya sambil main, tryoutnya ke Bandung Lampung, benar itu nonton, habis itu ini pokoknya niatnya nggak tryout. Benar, dari yang Balkis bilang ini tuh bisa disimpulin kalau sebenarnya tuh ada penyesalan yang kita rasain, tapi semuanya udah terlambat dan udah terjadi, udah nggak perlu disesalin lagi gitu loh sebenarnya ya. Dan yang bisa kita lakuin di sekarang ya udah jalanin aja apa yang udah kita jalanin sekarang gitu. Dan aku pun di sini juga awalnya bukan kemauan aku untuk ada di sini gitu loh. Sebenarnya aku ada di sini pun itu bukan tujuan aku, tapi ya jangan dilihat dari bahagianya kita sekarang. Kan nanti takutnya tuh ada yang beranggapan kayak gini loh, alah itu si Mbak Aul atau Mbak Balkis aja yang banyak gagal sekarang bahagia tuh. Ya enggak, karena sebenarnya pun sebelumnya kita juga punya tujuan lain gitu loh, selain setelah keberadaan kita ada di sini gitu kan. Tapi kita udah pernah keguyur pokoknya udah pernah ya, kita berusaha bangkit lagi. Jadi kalau misalkan sekarang kelihatannya baik-baik aja ya memang kita sedang gitu kan. Teman-teman tahu itu sebenarnya dampaknya itu tuh dampak dari kita salah milih jurusan atau pokoknya salah pilih waktu masuk univ itu banyak banget, kayak mental kita keganggu itu banget guys teman-teman. Itu tekanan batin, tekanan pikiran, tekanan semuanya, tekanan tuh pasti masuk. Terus ada juga kita nggak optimal akhirnya kan, jadi kita belajar alasan lah, habis itu entah kita tiba-tiba main terus atau kita pokoknya nggak optimal, dan itu pasti bukan ngecewain sih, kayak bikin orang tua sedih pasti kalau misalkan mereka tahu kita kayak gitu, ngeluarin biaya banyak, abis itu kita malah nggak serius. Pokoknya jangan sampai deh, pokoknya dampaknya tuh besar banget di usia kita yang lagi berkembang ini. Salah kalau misalkan kita ngerasain gagal terus mental kita keganggu tuh semuanya bakal menurut aku bakal apa ya namanya, kayak merusak perlahan semuanya gitu. Karena itu bener banget guys, nggak bisa ditandingin pokoknya. Kalau kalian udah
salah jurusan terus kalian merasa tertekan di segala hal, itu benar-benar nggak baik, sumpah. Iya. Ngomongin perihal masalah jurusan ini pasti karena aku udah merasakan sebagai mahasiswa ya, walaupun di jurusan aku yang sekarang agribisnis itu ya, maksudnya ya aku nggak bisa bilang aku salah jurusan sih, tapi ya sedikit mungkin di luar ekspektasi gitu. Nah itu pun aku rasa tuh hampir seluruh mahasiswa di dunia ini pun pasti pernah ngerasa salah jurusan, pasti. Ya, benar. Karena ya emang kalian itu terlalu berekspektasi tentang jurusan yang kalian ambil gitu, sedangkan ya di setiap jalan yang kalian ambil itu selalu ada resikonya, dan itu tuh tetap harus kalian jalanin gitu. Bener kayak yang Pak Balkis bilang tadi, kalau misalkan kalian ngerasa ngedown karena salah jurusan, ya itu tuh salah gitu ya. Harusnya ya kalian berusaha buat gimana caranya kalian tetap bisa bertahan di jalan yang kalian pilih gitu kan. Benar-benar. Itu juga yang dari yang kita bilangin tadi, kalau misalnya kita mempertimbangkan semuanya, dan kalau bisa matkul itu menurut aku penting, karena mungkin kalian emang belum paham. Aku juga dulu tuh nggak kepikiran banget buat nyari matkul, cuma setelah udah melalui semuanya kayak ya ampun, kenapa sih nggak kayak gitu dari dulu gitu. Benar lagi. Benar. Jadi ya jangan dianggap kita nih baik-baik aja gitu ya. Kita bisa sebaik-baik sekarang pun juga banyak yang udah kita lewatin, banyak pahit-pahitnya lah yang ngebawa kita sampai sini gitu. Dan yang kita sampaikan ini adalah suatu hal yang harusnya tuh kita lakuin dulu gitu, tapi kita nggak lakuin, jadilah kita sekarang gitu. Jadi ini saran aja biar kalian juga tuh seenggaknya nggak kayak kita, lebih baik lah seenggaknya ya. Jangan kayak yang sekarang mungkin lagi leye-leye atau lagi ya enjoy gitu. Ya nggak apa-apa, nggak salah enjoy ya, pesantai gitu nggak apa-apa, rebahan gitu, tapi ya cobalah sekali-kali mulai searching dari hal-hal yang kecil, karena itu ngebantu banget. Searching info itu ngebantu banget, apalagi buat kalian yang melakukan les, karena di tempat les kita juga dulu sebenarnya itu ya ada konsultasinya sebenarnya, cuman ya balik lagi karena kitanya kesalahan dari diri kita terlalu leyeh-leyeh itu. Pas kita main segala macam, ya itulah akibatnya. Jadi ini kita buat itu sebenarnya buat pelajaran, buat jangan sampai ada besok teman-teman kalian besok jangan sampai kayak kita gitu. Ya. Manage waktu lah ya. Ketika kita ada waktu buat main-main, ya kita pakai buat main-main. Tapi jangan terlalu terlena gitu sama waktu yang kita punya gitu ya. Selagi ada waktu buat belajar, sok belajar gitu. Biar nggak nyesel ke depannya gitu. Terus juga tadi Balkis kan bilang nggak masalah universitas negeri ataupun swasta gitu. Karena Balkis sekarang bisa dilihat di negeri dan dia baik-baik aja, dan aku yang di swasta pun baik-baik aja gitu loh. Aku di sini di UMY ya alhamdulillah gitu, walaupun bukan keinginan aku untuk kuliah di swasta ya, karena ya memang sebagian besar itu orang pengennya di negeri gitu kan, termasuk aku pun dulu pengennya di negeri. Benar, dan aku pun di negeri nggak ngerasa seberuntung Adel gitu loh. Jadi gimana ya, pengen nih jadi Adel gitu, tapi Adel juga pengen jadi aku. Jadi itu sebenarnya ya kan, bener kan, jadi itu sebenarnya tuh bersyukur aja sih, dan gimana jalanin gitu. Makasih banget loh Kis, dia sudah dikasih tips-tipsnya. Semoga juga bisa jadi pandangan lah kan gitu buat adik-adik kelas. Ini kita bacakan kesalahan kita. Sebenarnya kalau dipahami dari awal, kita menceritakan dari tips-tips yang Balkis kasih itu adalah hal-hal yang nggak kita lakuin dulu. Yang seharusnya itu adalah hal-hal penting yang kita lakuin, tapi kita nggak lakuin, teman-teman. Dan kita baru sadar sekarang, ya itu udah bukan terlambat lagi, udah kelewat jauh gitu, udah nggak seharusnya dipikirin. Ya betul banget. Dua hal yang kita perlu tahu, kita nggak harus musingin up yang seharusnya kita pusingin. Terus yang kedua, ada hal yang seharusnya kita nggak usah pikirin sampai dalam-dalam, walaupun ya kalau misalkan nanti amit-amit jangan sampai kalau misalkan teman-teman ternyata udah kejebak kayak kita, pasti mikirnya oh iya, apalagi buat yang nonton, pasti kalian merasa sehati sama kita tos dulu guys, karena benar udah lewat. Dan
jangan salah tangkap juga. Misalkan ya Balkis kan ngeliat aku di Jogja nih di UMY, terus aku suka explore gitu, suka jalan-jalan kemana gitu, kadang juga sampai ke Jawa Tengah mainnya gitu kan. Ya itu tuh sebenarnya ya untung-untungan gitu loh. Itu tuh sebenarnya bukan kelebihan yang bisa aku rasain, tapi tuh ya itu ya mungkin aku punya waktu luang dan akhirnya aku bisa jalan-jalan gitu ya. Selebihnya ya aku fokus sama kuliah aku, balik lagi ke tujuan aku mau ngapain sih di Jogja gitu. Jadi buat teman-teman yang lainnya juga fokus sama tujuan teman-teman, apalagi yang mau kuliahnya jauh kan pasti besok aku pengen kuliah di Bogor, pengen kuliah di mana gitu. Itu kalau misalkan tujuan kalian biar bisa sambil jalan-jalan itu salah gitu ya. Sebenarnya boleh ya, tapi jangan dijadiin tujuan nih, kayak mungkin Kak Adel nih, wah sih enaknya dia bisa jalan-jalan, aku mungkin nggak bisa nih jalan-jalan, cuman kalau aku bisa nih tiap minggu ketemu orang tua aku, ketemu pulang. Cuman kan kalau Kak Adel enggak, dia harus nunggu libur panjang dulu. Nah gitu guys, ada plus minusnya di apa yang kita pilih. Jadi jangan ngerasa mengunggulkan salah satu hal gitu, karena setiap sesuatu itu punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Bener banget. Ya, semoga memotivasi kalian semua, dan balik lagi jangan terlalu menganggap bahwa kita nih orang yang pro gitu. Ini kita berbicara soal kegagalan kita dulu gitu, yang semoga bisa diatasi. Yang semoga tuh bisa diatasi sama generasi kalian dan nggak terjadi lagi gitu. Ya walaupun yang namanya kegagalan itu pasti ya, tapi kan kalau misalkan kita bisa menghindar, alangkah baik. Oke, terima kasih banyak Kak Balkis atas info-info dan tips-tipsnya yang semoga membantu buat teman-teman yang lainnya. Dan ya, jangan lupa dengerin di podcast sebelumnya karena itu bahasanya lebih mendalam, guys. Iya, lebih luas ya teman-teman semuanya. Kalau ini kan terkhusus tentang kuliah nih, kalau ini apalagi terkhusus tentang jurusan gitu. Kalau podcast yang sebelumnya itu lebih universal deh pokoknya. Oke, terima kasih untuk semuanya, untuk jurusannya gitu. Oke. Makasih Kak Balkis. Sama-sama Kak Adel. Semoga teman-teman belajar ya dari kesalahan kami, dan kalian juga bisa mengatasi lah kegalauan kira-kira yang tadinya bingung gimana mau mulai dari mana buat nyari jurusan. Semoga tips ini bisa bantu kalian gitu. Sedikit lah. Ya syukur-syukur kalau bisa membantu. Ya, oke, terima kasih Kak Balkis. Assalamualaikum. Salam.